Halo teman-teman, kembali di channel YouTube saya hari ini. Masih dalam suasana Natal. Dan di video kali ini saya mau ngebahas soal tradisi Natal dan pernak-perniknya. So, jangan kemana-mana, tonton terus video ini sampai selesai. Dan tentunya jika kalian dapat sesuatu dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Baiklah teman-teman, bulan Desember ini adalah bulan penuh kenangan. Dan bulan ini merupakan bulan terakhir di tahun ini. Menariknya lagi bahwa bulan ini adalah bulan di mana ada event Natal. Dan semua orang menantikan perayaan Natal. Sekali lagi, ngomongin Natal selalu terbayang dalam benak kita. Itu seperti salju, pohon terang, kado, lampion, dan lain-lain. Oh iya, satu lagi, angpau. Itu mah kalau lagi pas Imlek aja ya. Meskipun warnanya, ornamennya, nuansanya sama, merah. Tetapi sekali lagi bahwa sukacita Natal itu menjadi bagian orang-orang yang percaya. Baiklah teman-teman, Natal atau Christmas itu berasal dari kata Christmas yang berarti Misa Kristus. Para pemimpin umat pada waktu itu menetapkan perayaan Christmas pertama itu di Roma pada tahun 336 Masehi. Dan sebenarnya tradisi Natal bukanlah perayaan satu hari, melainkan satu masa. Dan biasanya itu dimulai dari tanggal 24 Desember sampai dengan tanggal 6 Januari. Beberapa daerah seperti Jepang, budaya Natal itu bahkan sudah dirayakan sebagai acara besar tahunan. Lebih daripada sekedar perayaan hari besar suatu agama. Nah, berikut adalah tradisi-tradisi yang ada pada Natal dan makna yang bisa diambil untuk kita sebagai orang percaya. Yang pertama yaitu pohon Natal. Nah, kalau yang ini sudah pasti harus wajib ada. Kenapa? Karena pohon Natal itu selalu ada, terpampang, terpajang di berbagai macam sudut yang ada di ruang. Pohon Natal yang biasa dipakai yaitu pohon cemara yang disebut sebagai evergreen tree itu dipakai sebagai lambang keabadian. Anggapan itu didasarkan karena hanya cemara yang tetap hijau di musim salju dan malahan tumbuh semakin tinggi di musim dingin. Keabadiannya itulah yang dipakai untuk menggambarkan keberadaan Yesus yang abadi, yaitu mistletoe. Kenapa mistletoe itu digantung di depan pintu? Di Indonesia budaya ini memang tidak berkembang karena mistletoe itu tidak tumbuh di Indonesia. Mistletoe itu adalah tanaman sayur-sayuran yang rimbun yang tetap hijau buahnya, bahkan bulat-bulat berwarna merah meskipun di musim dingin. Nah, kebiasaan ini ada hubungannya dengan Dewi Cinta yang bernama Frigga. Kebiasaan ini itu bernilai romans karena setiap orang yang berdiri di bawah mistletoe itu boleh mencium orang yang disukainya. Yang berikutnya yaitu lonceng. Dulu penyembahan berhala itu menggunakan lonceng untuk mengusir kekuatan jahat yang semakin jahat pada saat matahari sirna dari bumi dan menjadi dingin. Caranya adalah dengan membuat bunyi-bunyian lonceng untuk berbagai acara. Jadi untuk saat ini lonceng bukan lagi melulu untuk mengusir setan. Tetapi sekarang gereja membunyikan lonceng Natal itu untuk menyambut kehadiran dan menambah semangat daripada Natal. Nah, selanjutnya lagi adalah apa? Menghias pohon Natal. Banyak orang menikmati cara menghias pohon Natal. Pohon yang dihiasi berbagai ornamen bulat-bulat, lampu flip-flop, salju buatan, dan berbagai macam hiasan-hiasan lain. Di Inggris, orang mulai menghias pohon dengan permen dan kue yang diikat dengan pita pada tahun 1880. Dan kebiasaan ini berkembang di mana Woolworths menjadi orang pertama yang menjual dan membuat ornamen pohon Natal. Dan pada abad ke-16, Martin Luther adalah orang pertama yang memasang pohon lilin. Pada tahun 1923, Calvin Coolidge itu menjadi orang pertama yang secara resmi memasang pohon Natal di Gedung Putih Amerika. Dan sejak itulah budaya ini berkembang. Oke? Dan berikutnya yaitu tukar kado. Banyak orang saling menukar kado di hari Natal. Dan kebiasaan ini berkembang berdasarkan 3 orang Majus yang memberi hadiah kepada Yesus pada saat itu. Kebiasaan ini berkembang sejak tahun 1880-an. Kebiasaan ini mungkin dimulai dari Eropa Utara dan Romawi kuno sebagai bagian perayaan akhir tahun. Lalu berikutnya yaitu kartu Natal. Tradisi kirim kartu Natal itu dimulai di London pada tahun 1843 dan di Amerika 1846. Hingga kini kurang lebih 2 triliun kartu itu dikirimkan setiap tahun di Amerika. Menghias pohon Natal dan kebiasaan mengirim kartu Natal untuk relasi dan teman-teman. Lagu Natal terkenal termasuk Silent Night dan Heart Herald the Angels Sing diciptakan di masa itu. Dan berikutnya yaitu adalah lampu Natal. Dan yang dipakai pada saat itu adalah lilin.
Lilin adalah salah satu sumber cahaya yang indah tetapi membahayakan perayaan Natal saat itu karena dapat mengakibatkan kebakaran. Lilin akan dinyalakan kalau sudah disiapkan ember air sebagai bentuk kewaspadaan. Cukup riskan juga ya. Hingga suatu saat di tahun 1895, Ralph E. Morris, pekerja telepon Inggris, mendapat ide dari lampu-lampu kecil dalam tombol-tombol angka di pesawat telepon. Ia kemudian memasangnya di pohon Natal. Pohon Natal menjadi indah dan semakin semarak. Baiklah teman-teman, kalian sudah tahu sekarang kan 7 hal tradisi pada saat hari Natal yang perlu kalian tahu. Biar kita semua mengerti kenapa harus ada ini dan itu. Ada gereja yang merayakan Natal, ada yang melarang, ada yang merayakan setelah tanggal 25 Desember, ada yang justru sebelumnya. Bahkan ada yang merayakan hingga bulan Januari atau Februari. Tapi intinya Kristus sudah lahir dan datang untuk menggenapi janji Bapa, sekaligus menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita. Inilah yang lebih utama dibandingkan sikap pro dan kontra terhadap perayaan Natal. Sikapi perbedaan dengan dewasa dan berpikiran terbuka tanpa harus saling menghakimi. So, kalau kalian dapat sesuatu sekali lagi dari video ini, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Dan tentunya kamu akan mendapatkan video-video terupdate dari saya. See you and God bless you.